Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, ada berita gempar ditemukannya makam kuno di tembok besar Cina yang menurut ahli arkeologi adalah makamnya Nabi Zulkifli, dan banyak juga ditemukan artefak-artefak. Namun sampai saat ini belum ada berita resmi tentang ditemukannya makam tersebut. Apakah ini sebuah berita hoax atau berita kebenaran? Wallahu alam. Selanjutnya mari saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji, makam ini atau kuburan ini sedang viral di media sosial. Kita akan lihat dari awal prosesi pembongkaran makam yang diduga katanya ini adalah makam Nabi Zulkifli. Kita lihat di sini ada tukang yang kemudian membuka satu persatu batu bata yang saya kira ini sudah membatu ya ikhwah, karena mungkin ribuan tahun yang lalu. Di sini dengan perlahan-lahan membuka akses agar bisa masuk ke makam tersebut, karena memang sebelumnya itu di bagian atapnya sudah ada yang hilang karena rubuh begitu, sehingga bagaimana untuk memperbaiki wilayah itu di tembok besar Cina ini ya, dengan cara membongkar untuk membersihkan bangunan-bangunan yang sudah berserakan. Nanti di dalam itu sangat jelas bagaimana bangunan yang roboh itu. Kemudian di sini tukang masih bergulat dengan pekerjaannya agar bisa masuk ke akses di mana di dalamnya ada makbarah atau kuburan yang diduga adalah kuburan Nabi Zulkifli. Kita akan mengetahui nanti bagaimana pakar arkeologi sendiri yang akan memberitahukan terkait daripada pemberitaan yang sedang viral di media sosial ini. Baik, ini satu persatu ya dikeluarkan, dan nampaknya batu bata ini sudah agak menghitam, sudah seperti batu memang. Di atasnya ada ukiran-ukiran yang kalau misalkan kita lihat ini ukiran yang sangat-sangat tua ya ikhwah. Ada semacam XX, kemudian bulatan dan lain sebagainya di sana. Nah, ini posisi di dalamnya ini persis ya, di dalamnya ada kemudian makam di sana ya, ada semacam batu begitu ya. Dan terlihat di samping kiri, kanan, depan, belakangnya ada bangunan yang kemudian roboh ya. Dan di sini masih terus diambil ya batu batanya. Nah, ini ketika batu bata sudah diambil bisa masuk ke dalam, sehingga inilah penampakan yang kemudian ini diduga makamnya Nabi Zulkifli. Dan memang bangunan ini ornamennya ornamen Timur Tengah, di mana ini ditemukan di tembok besar Cina dan diduga makam Nabi Zulkifli. Nah, ini kita bisa melihat sekelilingnya ya ikhwah. Ornamennya memang mirip Timur Tengah. Jadi ini sebuah temuan arkeologi ya, sedang jadi sorotan para sejarawan dan arkeolog. Di salah satu titik di tembok besar Cina ditemukan struktur makam dengan ornamen khas Timur Tengah. Bagian dari tembok besar Cina ini tempatnya ada sebuah artefak ditemukan ya, berada di pegunungan Hebei ya, yang agak terpencil begitu. Dan makam ini ditemukan saat evakuasi rutin dari program pelestarian sejarah jalur sutra gitu. Di dalamnya ditemukan sejumlah artefak ya, dan ada naskah kuno juga memuat tulisan dalam bahasa Semitik kuno. Dan yang menjadi mengejutkannya di sini, salah satu tulisan itu menyebutkan kata yang diterjemahkan harfiah berarti Nabi, ya ikhwah. Di mana kata Nabi itu membawa cahaya dari timur gitu ya. Dan ini adalah ungkapan dari Profesor Li Zhang, Ketua Tim Peneliti Universitas Arkeologi Beijing, dalam jurnal arkeologi jalur sutra, seperti dikutip dari kicknews.today, Kamis 17 April 2025. Nah, tulisan itulah awal dugaan bahwa makam di titik tembok besar Cina tersebut berkaitan dengan seorang nabi dalam tradisi Abrahamik. Beberapa ahli menduga bahwa tokoh tersebut adalah Nabi Zulkifli. Namun, saat ini, sahabat Asik Ngaji, tim daripada arkeologi ya masih menunggu masukan dari lebih banyak pakar internasional untuk mendalami konteks tulisan tersebut ya. Apakah tulisan tersebut itu mengarah kepada Nabi Zulkifli alaihissalatu wassalam atau kepada nabi yang lainnya?
Karena memang tidak secara khusus eksplisit disebutkan bahwa Nabi itu adalah Nabi Zulkifli. Jadi ingin rasanya para ahli arkeolog ini untuk lebih menilai secara objektif, ya. Jadi penelitian lanjutan dilakukan untuk memastikan klaim yang kemudian apakah betul ini adalah makam Nabi Zulkifli atau Nabi yang lain. Nah, sahabat Asik Ngaji, ini sangat menarik. Kenapa? Karena di tulisannya ada yang kemudian diterjemahkan menjadi kata Nabi. Tetapi sayangnya memang di sini tidak disebutkan Nabi Zulkifli. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah betul ini adalah makam Nabi Zulkifli atau bukan? Kalau misalkan kita melihat di video yang sudah beredar juga di media sosial, ada seorang vlogger. Orang ini berasal dari Indonesia, kemudian beliau mengabadikan tempat-tempat sejarah, termasuk pemakaman-pemakaman Nabi-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ternyata makam Nabi Zulkifli itu sudah ditemukan dan sudah ada, ikhwafillah. Baik, ini sangat menarik. Kita akan lihat bagaimana isi dari videonya. Nah, ini. Girish. Iya, pintu masuk laki-laki. Masuk. Tempat dari Eyil, makam Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli. Tertulis Nah, ini makam bahasa Arab. Makam Nabi Ilyasa dan makam Nabi bagusan dirian. Nabi Bashar bin Ayub Jelas, bin ya? Esau Di atasnya bin ada nama Ishak Zulkifli. bin Ibrahim. tahu biasa disebut dengan Nabi Zulkifli. Nabi Ilyasa. Berdampingan ya, Nabi Ilyasa dengan Nabi Yang tadi Zulkifli. itu yang makamnya Nabi Harun as-Sabi Balkhiyah dan Ibn Rijal itu merupakan makam atau kuburan pertama di Eyil. Oke. Nah, kalau makam kedua Nabi ini, Nabi Zulkifli dan Nabi Ilyasa, ini asalnya bukan di sini. Ya. Jadi ini tuh dulu ya tahun 1995, pemerintah otoritas setempat itu sedang mau membangun bendungan sungai. Kemudian dibendunglah si sungai sampai kering. Nah, setelah dibendung ternyata di sungai itu banyak bangunan, sisa-sisa bangunan, ada masjid, ada madrasah, ada rumah, ada kuburan dan lain sebagainya. Seperti itu. Akhirnya baru ketahuan gitu loh bahwa di dasar sungai itu ada kehidupan dulunya. Akhirnya dipindahkanlah satu persatu kuburan, dibongkar satu-satu mau dipindah gitu. Karena kan itu nanti kalau udah jadi bendungannya dibuka kan. Nah, pas waktu dibongkar satu persatu ternyata ada sebuah jasad yang seperti dia baru mati kemarin. Jasadnya sama seperti kita ukurnya. Sama seperti apa? Ukurnya sama seperti orang zaman sekarang. Kurang tahu jasadnya seperti apa. Tentunya Ini kan gede banget ya. Nabi Zulkifli sama Nabi Ilyasa ini kan setelah zaman Nabi Ibrahim ratusan tahun. Iya. Nabi Ibrahim, Ukurannya seperti kita. Yang makanya saya tadi sudah jelasin kalau menurut satu guru saya Syamsul Jamil itu gak ada perbedaan fisik antara maksudnya besar tingginya itu sama saja antara umat zaman dulu dan sekarang. ya. Oke. Ya, iya, bisa jadi. Nah, kemudian ditelitilah si jasad laki-laki ini siapa gitu kok utuh gitu loh. Padahal ini udah ribuan tahun tapi seperti baru mati kemarin. Sudah mulai mengerahkan para ahli sejarah, arkeologi, ahli forensik, ini itu segala macam, otopsi apa segala macam, ketahuanlah bahwa ini adalah Nabi sebenarnya Nabi Ilyasa seperti itu. Nah, ini barusan adalah kisahnya Nabi Ilyasa, bukan di sebuah sungai mana gitu. Nah, kalau Nabi Zulkifli ini kisahnya hampir sama. Yang membedakan cuman ketemunya di danau mana gitu. Sama kasusnya itu sama-sama mau diadakan bendungan sampai kering kan di danau sana. Nabi Zulkifli kan anaknya Siti Rahim ya? Rahimah Hatun, ya. Putranya Rahimah Hatun dengan Nabi Ayub bin Esau bin Ishak bin Ibrahim. Baik, sahabat Asik Ngaji, jadi kalau misalkan kita melihat bagaimana dan di mana makam Nabi Zulkifli alaihissalam, maka kita bisa menyaksikan di video ini, bahkan beliau langsung ya ke tempat di mana Nabi Zulkifli itu dimakamkan, ternyata di Eyil ya. Dan pertanyaannya adalah,
yang di tembok Cina itu nabi siapa, begitu ya? Itu pertanyaan yang kemudian kita akan menunggu dari para arkeolog yang meneliti tempat tersebut. Karena sampai sekarang mereka masih meneliti makam siapa. Kemudian kalau misalkan nanti ada jasadnya, nanti kan dikerahkan tim forensik dan sebagainya, itu makam siapa. Menariknya di sana ada kemudian tulisan-tulisan yang belum diterjemahkan secara utuh, yang belum diterjemahkan atau dialih bahasakan secara utuh, kemudian bisa menyimpulkan nabi siapa yang kemudian meninggal. Karena perlu kita ketahui bahwa nabinya Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak hitungannya. Ada 124.000 nabinya Allah. Maka kalau misalkan kita mengatakan di Cina ada nabi atau di Cina ada makamnya nabi, ya sangat wajar-wajar saja. Karena melihat dari hitungan jumlah nabi itu ratusan ribu. Begitulah yang disabdakan oleh Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW. Semoga hal ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa menilai dengan secara objektif terkait daripada pemberitaan makam Nabi Zulkifli alaihissalam. Mungkin itu dulu. Aku qali hadza. Jika bermanfaat silakan klik subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insya Allah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Aku qali hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.